Saat kamu menatap mata gurita, kamu akan merasakan sebuah koneksi. Ini adalah perasaan yang aneh dan luar biasa. Kamu melihat makhluk yang terlihat sangat asing, padahal ia berasal dari planet kita sendiri. Gurita adalah moluska, sama seperti siput dan kerang. Tapi mereka sangat berbeda. Mereka tidak punya cangkang untuk melindungi diri. Sebaliknya, mereka punya tubuh yang lunak, 8 lengan panjang yang penuh pengisap, dan otak yang besar serta kompleks. Hewan-hewan luar biasa ini adalah salah satu makhluk paling cerdas dan misterius yang hidup di kedalaman laut. Mereka adalah teka-teki evolusi, keajaiban bertubuh lunak yang berpikir, merasa, dan bermimpi dengan cara yang baru mulai kita pahami. Kecerdasan mereka tidak seperti kita, ini adalah kecerdasan yang terdistribusi, dengan sebagian besar proses berpikir mereka terjadi di dalam lengan mereka. Gurita punya sejarah yang panjang dan kuno. Nenek moyang mereka berenang di lautan ratusan juta tahun yang lalu, jauh sebelum dinosaurus berjalan di bumi. Kerabat kuno ini punya cangkang, tapi seiring waktu, garis keturunan gurita melepaskan pelindung berat ini. Perubahan ini memungkinkan mereka menjadi lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Mereka bisa menyelinap ke celah-celah kecil, melarikan diri dari pemangsa dan menemukan tempat baru untuk bersembunyi. Hari ini, kamu bisa menemukan gurita di setiap samudera di seluruh dunia. Mereka hidup di berbagai habitat, mulai dari perairan dangkal yang hangat di terumbu karang tropis hingga jurang laut dalam yang dingin dan gelap. Mereka membuat rumah yang disebut sarang, di bawah batu karang, cangkang kosong, atau bahkan botol bekas di dasar laut, selalu mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Makanan gurita sama bervariasinya dengan habitatnya. Makhluk-makhluk ini adalah pemangsa yang tangguh, menggunakan kecerdasan dan tubuh unik mereka untuk berburu. Sumber makanan utama mereka meliputi kepiting, kerang, udang, dan ikan kecil. Untuk berburu, gurita menggunakan kombinasi sembunyi-sembunyi dan strategi. Ia mungkin merayap diam-diam di dasar laut, menggunakan kamuflasi untuk menyatu sempurna dengan pasir atau batu. Ketika sudah cukup dekat dengan mangsanya, ia akan tiba-tiba melesat maju, melilitkan lengan kuatnya di sekitar korban yang tidak curiga. Pengisap di lengannya menciptakan cengkeraman yang kuat, membuat mangsa hampir mustahil untuk melepaskan diri dari pelukan berlengan 8 ini. Dalam jaring kehidupan laut yang luas dan rumit, gurita memainkan peran penting. Ia adalah pemangsa dan mangsa, mata rantai vital dalam rantai makanan, yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan memangsa krustasea dan moluska yang lebih kecil, gurita membantu mengendalikan populasi mereka, mencegah satu spesies pun menjadi terlalu dominan dan membanjiri lingkungan. Peran pengaturan ini penting untuk kesehatan terumbu karang dan habitat pesisir lainnya. Pada saat yang sama, gurita adalah sumber makanan penting bagi hewan laut yang lebih besar. Posisinya di tengah rantai makanan berarti kehadiran atau ketidakhadirannya memiliki efek riak, memengaruhi kehidupan banyak spesies lain, baik di atas maupun di bawah mereka dalam hierarki. Gurita adalah pesulap laut yang paling hebat, ahli penyamaran sejati. Kemampuan mereka yang paling terkenal dan menakjubkan adalah kamuflase. Gurita bisa mengubah warna, pola, dan bahkan tekstur kulitnya dalam sekejap mata. Mereka melakukan ini menggunakan sel kulit khusus yang disebut chromatofora, yang seperti kantung kecil berisi pigmen yang bisa mengembang atau mengerut. Dengan mengendalikan sel-sel ini, gurita bisa sangat cocok dengan penampilan lingkungannya. Ia bisa terlihat seperti gumpalan pasir, batu yang bergelombang, sehelai rumput laut, atau karang yang berwarna-warni. Keterampilan luar biasa ini bukan hanya untuk pamer, ini adalah alat penting untuk bertahan hidup di dunia yang berbahaya. Kamuflase yang luar biasa ini digunakan untuk 2 alasan utama, untuk bersembunyi dari pemangsa, dan untuk menyergap mangsa. Ketika gurita merasakan bahaya, insting pertamanya adalah menghilang. Ia akan meratakan tubuhnya ke dasar laut, dan langsung mengubah kulitnya untuk menyatu, menjadi hampir tidak terlihat oleh hiu atau lumba-lumba yang lewat. Kemampuan ini memungkinkan makhluk bertubuh lunak itu bertahan hidup, tanpa cangkang atau duri tajam sebagai pelindung. Di sisi lain, keterampilan yang sama ini membuat gurita menjadi pemburu yang sangat efektif. Ia bisa bersembunyi, tersamarkan dengan sempurna, sampai kepiting atau ikan yang lezat berkeliaran terlalu dekat. Pada saat mangsa menyadari bahwa batu itu sebenarnya adalah pemangsa, semuanya sudah terlambat. Kehidupan gurita seringkali singkat, tetapi selalu menarik.
Siklus hidup dimulai ketika betina bertelur ribuan telur, yang ia jaga dengan gigih, seringkali tidak makan sampai telur-telur itu menetas. Untuk sebagian besar spesies, tindakan keibuan ini adalah babak terakhir dalam hidupnya. Bayi gurita kecil yang planktonik hanyut dalam arus laut, menghadapi banyak bahaya. Hanya sebagian kecil yang bertahan hidup hingga dewasa. Setelah mereka tumbuh, mereka memulai kehidupan soliter mereka, berburu dan menjelajahi wilayah mereka. Perilaku mereka sangat menarik. Mereka dikenal ingin tahu dan suka bermain. Kadang-kadang berinteraksi dengan benda-benda di lingkungan mereka, atau bahkan dengan penyelam, menunjukkan tingkat kesadaran yang jarang terjadi di antara invertebrata. Di luar kamuflase mereka, gurita menunjukkan tingkat kecerdasan yang terus membuat para ilmuwan takjub. Mereka adalah pemecah masalah yang brilian. Dalam pengaturan laboratorium, mereka telah diamati membuka topless untuk mendapatkan makanan, menavigasi labirin yang kompleks, dan bahkan belajar dengan menonton gurita lain. Kemampuan kognitif ini tidak hanya terbatas pada lab. Di alam liar, mereka menggunakan alat, seperti membawa cangkang kelapa, untuk digunakan sebagai tempat berlindung portable. Ini menunjukkan kemampuan untuk merencanakan masa depan, sifat yang dulunya dianggap eksklusif untuk manusia, dan beberapa vertebrata berotak besar lainnya. Kecerdasan mereka, dikombinasikan dengan kemampuan fisik mereka, menjadikan mereka salah satu makhluk paling sukses dan mudah beradaptasi di lautan. Kebanyakan gurita adalah makhluk penyendiri. Mereka lebih suka hidup dan berburu sendirian, hanya bertemu sebentar untuk kawin. Sifat penyendiri ini adalah bagian penting dari strategi bertahan hidup mereka. Dengan hidup sendirian, mereka mengurangi persaingan untuk makanan dan tempat tinggal di antara spesies mereka sendiri. Setiap gurita menetapkan wilayah dan sarangnya sendiri, yang dengan gigih dipertahankan dari penyusup. Gaya hidup ini membutuhkan tingkat kemandirian yang tinggi. Gurita harus sepenuhnya bergantung pada kecerdasan dan keterampilannya sendiri untuk menemukan makanan, menghindari bahaya, dan menavigasi dunia bawah airnya yang kompleks. Kemandirian ini kemungkinan besar mendorong evolusi kecerdasan mereka yang luar biasa, karena setiap individu harus menyelesaikan tantangan hidupnya sendiri. Untuk bertahan hidup dalam kehidupan soliter mereka, gurita telah mengembangkan adaptasi fisik dan fisiologis yang luar biasa. Tubuh mereka yang lunak dan tanpa tulang adalah keajaiban desain morfologi. Ketiadaan kerangka ini memungkinkan mereka untuk menyelinap melalui lubang terkecil, baik saat mereka melarikan diri dari pemangsa, atau mengejar mangsa ke celah sempit di batu. Gurita bisa melewati lubang apapun yang lebih besar dari paruhnya, yang merupakan satu-satunya bagian keras dari tubuhnya. Secara fisiologis, mereka sama uniknya. Mereka memiliki 3 jantung dan darah biru berbasis tembaga, yang lebih efisien dalam mengangkut oksigen di air dingin dan rendah oksigen. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk berkembang di kondisi laut dalam yang menuntut. Meskipun cerdas dan ahli kamuflase, gurita tidak tanpa musuh. Sebagai hewan bertubuh lunak, mereka adalah makanan gizi bagi berbagai pemangsa laut yang lebih besar. Pemangsa alami mereka meliputi hiu, lumba-lumba, anjing laut, dan ikan besar seperti belut moray. Bahkan burung laut akan memangsa gurita yang terlalu dekat ke permukaan. Untuk mempertahankan diri, gurita punya beberapa trik di kedelapan lengannya. Selain kamuflase, mereka bisa mengeluarkan awan tinta hitam untuk membingungkan pemangsa, memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Sebagai upaya terakhir, beberapa bahkan bisa melepaskan lengan, yang terus menggeliat dan mengalihkan perhatian penyerang sementara gurita melarikan diri. Lengan itu bisa tumbuh kembali nanti. Kombinasi perilaku soliter dan serangkaian adaptasi mereka, menjadikan gurita seorang penyintas sejati. Mereka adalah bukti bagaimana evolusi dapat menghasilkan kecerdasan dan kompleksitas dalam bentuk yang sangat berbeda dari kita. Kemampuan mereka untuk mengubah warna, bentuk, dan tekstur, dikombinasikan dengan pikiran pemecah masalah mereka, memungkinkan mereka untuk menavigasi dunia yang penuh bahaya. Mereka bisa mengakali pemangsa, mengalahkan mangsa, dan menemukan keamanan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Gurita penyendiri tidak kesepian. Ia adalah makhluk yang mandiri, sangat cakap, sangat cocok untuk kehidupannya sebagai jenius tunggal di laut dalam. Bayangkan lautan tanpa gurita. Hilangnya spesies kunci seperti itu akan menimbulkan gelombang kejut di seluruh ekosistem laut.
Dampak pertama dan paling langsung akan terasa pada spesies yang menjadi mangsa gurita. Tanpa pemangsa utama mereka, populasi kepiting, kerang, dan krustasea lainnya bisa meledak. Ini mungkin terlihat baik untuk spesies-spesies itu pada awalnya, tetapi kelebihan populasi akan menyebabkan mereka mengonsumsi terlalu banyak sumber makanan mereka sendiri, seperti alga dan organisme yang lebih kecil. Ini bisa mengganggu tingkat bawah jaring makanan, menyebabkan serangkaian efek negatif yang akan terasa di seluruh habitat, terutama di lingkungan yang rapuh seperti terumbu karang. Dampak juga akan terasa lebih tinggi dalam rantai makanan. Bagi pemangsa yang mengandalkan gurita sebagai sumber makanan yang konsisten dan bergizi, hilangnya mereka akan menjadi bencana. Hiu, lumba-lumba, dan anjing laut akan kehilangan bagian penting dari makanan mereka. Ini akan memaksa mereka untuk berburu mangsa lain secara lebih intensif, memberikan tekanan yang meningkat pada populasi ikan lainnya. Dalam beberapa kasus, ini bisa menyebabkan penurunan populasi pemangsa puncak ini, karena mereka berjuang untuk menemukan cukup makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Gurita bertindak sebagai jembatan energi yang krusial, mentransfer nutrisi dari makhluk kecil di dasar laut ke hewan besar dan karismatik di laut lepas. Di luar dampak langsung pada jaring makanan, kehilangan gurita berarti kehilangan sumber kecerdasan dan perilaku unik di lautan. Ekosistem akan kehilangan pesulapnya, pemecah masalahnya. Peran ekologis yang mereka mainkan halus tetapi penting. Misalnya, cangkang sisa dari makanan mereka menciptakan rumah baru bagi makhluk kecil lainnya. Penggalian dan pencarian makan mereka yang konstan membantu membalik sedimen di dasar laut, sebuah proses yang penting untuk siklus nutrisi. Lautan akan menjadi tempat yang kurang dinamis, kurang menarik, dan kurang sehat tanpa kehadiran mereka yang ingin tahu dan cerdas. Keseimbangan yang rumit, yang dipertahankan selama jutaan tahun, akan rusak secara fundamental. Kisah gurita adalah pengingat yang kuat akan keterkaitan semua kehidupan di laut. Mereka bukan hanya makhluk aneh dan luar biasa, mereka adalah benang penting dalam permadani kaya dunia laut. Melindungi gurita berarti melindungi kesehatan dan keseimbangan seluruh lautan. Dengan memastikan habitat mereka aman dari polusi dan kehancuran, kita tidak hanya menyelamatkan alien cerdas di antara kita ini, tetapi kita juga melestarikan stabilitas ekosistem untuk semua makhluk lain yang bergantung padanya. Keajaiban gurita itu nyata, dan itu adalah keajaiban yang tidak bisa hilang dari lautan.